Saudara, pemerintah Jepang memiliki program yang mengajak banyak koki asing untuk belajar mengenal tradisi Jepang. Mereka dikenalkan pada bahan makanan, memproses makanan hingga menyajikan makanan yang menampilkan 5 elemen keseimbangan. Pemerintah Jepang memiliki program untuk terus melestarikan budaya dengan mewarisinya kepada generasi muda, terutama soal tradisi makanan Jepang. Warisan budaya ini bahkan tidak hanya untuk warga negara Jepang, tetapi Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang mengajak koki asing untuk mendapatkan sertifikasi koki Jepang melalui acara promosi di Kyoto. Tujuan dari acara ini untuk mengenalkan makanan tradisional Jepang dan membuat Jepang lebih dikenal di dunia melalui perwakilan koki-koki asing. Salah satu materi yang dipelajari oleh koki asing yaitu dengan membuat makan siang yang dikenal di Jepang dengan sebutan Shokado Lunchbox di restoran Kikunoi. Dengan belajar membuat Shokado, koki asing sekaligus mempelajari 5 elemen Jepang yang ada di dalam unsur makanan. Dari pelatihan sekaligus kompetisi ini terdapat 2 pemenang yang diapresiasi oleh pemerintah Jepang, yakni perwakilan dari negara Eropa dan Asia. 盛り付けもきれいにまとまってる。ごちそうさんでした。美味しかったです。この火の通し加減がこの新庄も火が通ってなかったです。この芋もダメでしたね。はい、ご苦労さんでした。Para koki asing ini mendapatkan pengalaman yang berharga karena dapat meningkatkan kemampuan mengenal tradisi Jepang langsung dari para ahli. I learn umami from the Muratasa and Kikunoi restaurant. I also will be studying more again. Loved Japanese food culture. The more I get to know about the products, about the use of them. Para koki akan diminta menyiapkan makanan, memilih bahan masakan, termasuk teknik memotong hingga mengolah makanan dengan berbagai cara. Ujian sertifikasi yang dikeluarkan Sekolah Kuliner Jepang akan didasarkan dari pedoman keterampilan memasak yang ditetapkan Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang. Dan sertifikat ini diberikan kepada 3 koki asing yang telah belajar selama 6 bulan di salah satu restoran Jepang. Dalam ujian ini, keterampilan perawatan dan menjaga sanitasi sangat penting. Selain itu, penataan hidangan juga jadi nilai penting. まず器を間違ってる計画の時間があったかと思うんですけども間違いがないようにしてほしい。ある程度勉強した人が次の時代の人らを育てていくと。料理人同士の交流も頻繁になっていくことによって日本料理の世界的なレベルは上がっていくと思うんですけどね。Dalam upaya mempertahankan tradisi dan kebudayaan, Jepang akan terus-menerus menerima banyak warga asing untuk belajar dan memberi pendampingan agar ciri khas tradisi Jepang tidak tergerus zaman. Upacara Tahun Baru Imlek dirayakan di kawasan Chinatown di kota Yokohama, Jepang. Kawasan ini tak hanya memiliki bangunan-bangunan ikonik, tapi juga punya beragam acara budaya Tiongkok yang menarik untuk didatangi wisatawan. Dalam sejarahnya, tahun 1859, Pelabuhan Yokohama adalah pelabuhan pertama di Jepang yang terbuka bagi perdagangan dengan negara asing. Setelah 6 tahun berlalu dari sejak itu, banyak warga Tiongkok yang masuk ke Jepang mulai mendirikan Chinatown atau pecinan untuk menyatakan keberadaan etnis Tionghoa di bawah kerjasama pemerintah Jepang. Dan sejak itu hingga saat ini, setiap tahun baru Imlek selalu ada kegiatan yang menarik dan syarat budaya Tiongkok yang digelar di Chinatown Yokohama, dan uniknya, terkadang ketua upacara untuk tahun baru Imlek adalah orang Jepang. 今回の場合は龍舞が行われます。今年は辰年ということで、龍を一つのモチーフにして、この龍舞をもっともっと皆さんに見ていただこうと。中国の服、チーパオって言うんですけど、そういったチーパオの服を着た女性たちが歩いたりだとか、この中華の文化や伝統を多くの方に見ていただければというふうに思っています。 Seluruh pengunjung yang datang sangat senang dan menikmati seluruh rangkaian acara, meski dalam kondisi hujan. So many places and so many people, it's so nice. I felt very happy watching everyone go by. It was very colorful. We go to lots of places.
Chinatown's one of my favorites. 横浜って昔ならではの建物があったりするので、ただただお散歩するだけでもとっても楽しいし、歴史も学べるのでとてもいいですね。Acara Tahun Baru Imlek bertujuan untuk merayakan kebahagiaan Tahun Baru dan harmonisasi hubungan Tiongkok dan Jepang di kota Yokohama. Dan sepanjang kemajuan sejarah harmonisasi berbagai masyarakat, mulai tumbuh upacara yang meriah dan semakin meriah setiap tahunnya. 中華街はやっぱり横浜の一つのキラーコンテンツだと思ってます。ですので今回は春節のみならず横浜春節という形でこの中華街で持っているいろいろな資産、中華街だけでなくて古い町やまた新しいみなとみらいのような町もあるので、一人でも多くの方に知っていただき、見ていただければというふうに思っています。 Dalam acara ini terdapat dua bahasa yang digunakan, yakni bahasa Jepang dan Mandarin, sebagai simbolisasi keeratan antara dua negara. Dan seluruh acara Tahun Baru Imlek yang meriah ini biasanya didukung oleh banyak perusahaan Tiongkok dan Jepang.